Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Jabar, sore hari ini aku lagi berkunjung ke salah satu instansi yang membuat aku surprise banget. Karena apa? Karena selain sekolah ini tuh bersih dan nyaman banget menurut aku, jujur aku terkesima melihat sekolah ini. Dan di sekolah luar biasa Negeri Surade Sukabumi ini, aku banyak banget dapat ilmu pembelajaran teman-teman. Khususnya tentang bagaimana kita memandang seseorang dan tentang bagaimana kita memaknai rasa bersyukur. Teman-teman penasaran kan bagaimana kegiatan selanjutnya? Untuk itu, tonton terus videonya karena aku akan langsung berbincang asyik dengan salah satu siswa di sini dan guru yang ada di SLBN Surade Sukabumi ini. So, enjoy watching my video. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian di mana berada. Saya Syahril Akbar Gunawan selaku finalis Duta Pendidikan Jawa Barat 2024. Dan kebetulan sekarang saya sedang mengadakan dan berbincang bersama narasumber yang luar biasa, yang memang dalam kegiatan ini disebut atau dinamakan dengan Inclusive Campaign. Di sini ada Bapak Muksin Alatos SPD sebagai Waka Kurikulum SLBN Pelabuhan Ratu, dan juga di sebelah kiri ada juga Bapak Ragil Isnu Muharam yang memang salah satu guru di SLBN Surade, guru seni lebih tepatnya. Dan juga di tengah-tengah ada salah satu siswa SLBN Surade, ada di sini Kang Yoga ya, kebetulan beliau kalau tidak salah sedang duduk di kelas 11, tapi nanti kita lebih tepatnya kita akan berbincang lebih lanjut dan lebih dalam tentunya. Sebelumnya boleh Bapak Muksin, Bapak Ragil atau Kang Yosep deh untuk sedikit memperkenalkan diri dan juga untuk nanti beberapa menit untuk membicarakan tentang hal yang memang sudah disiapkan temanya gitu. Oke, Pak Muksin, apa kabar dan selamat sore? Selamat sore, kabarnya alhamdulillah sangat-sangat baik. Oke, alhamdulillah luar biasa, dan kebetulan kalau tidak salah dari sekolah luar biasa Negeri Pelabuhan Ratu ya Pak? Betul, lebih tepatnya SLB Negeri Mutiara Bahari Mandiri Pelabuhan Ratu. Luar biasa. Dan di sana sebagai Waka Kurikulum ya Pak, kalau tidak salah? Betul, jadi selain sebagai guru, saya juga dikasih tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah kurikulum itu mulai tahun 2020 sampai dengan sekarang. Wah, baik, alhamdulillah. Dan juga di sebelah kiri Bapak Ragil. Kebetulan Pak Ragil di sekolah SLBN Surade ya? Iya betul. Oke. Saya sebagai salah satu guru lebih tepatnya guru seni budaya. Oh, seni budaya. Ya, di SLB Negeri Surade ini. Oh, luar biasa, alhamdulillah. Dan juga ada Kang Yoga ya. Halo Kang Yoga. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kang Yoga sekarang duduk di kelas berapa kalau boleh tahu? Kalau saya ya sekarang duduk di kelas 11 mau naik ke kelas 12. Oh, alhamdulillah luar biasa. Di SLBN Surade berarti ya? Iya, di SLBN. Oke, luar biasa. Oke, suatu kehormatan Bapak, alhamdulillah bisa berbincang langsung, dan sekarang kita akan berbincang beberapa menit ke depan. Temanya tentang pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas tentunya. Oke, untuk perbincangan pertama deh, boleh dong Bapak Muksin dulu. By the way, pendidikan inklusif itu seperti apa sih? Apa sih maksudnya? Mungkin bisa dijelaskan singkat padat atau lebih rincinya, Pak. Oke. Pendidikan inklusif ya. Pendidikan inklusif sebetulnya kalau secara sistem itu adalah sistem pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus dia bersekolah, bergaul dan belajar itu bersama-sama dengan anak-anak reguler pada umumnya. Jadi dia tidak sekolah halus di SLB, tapi dia belajar bermain bersama di sekolah reguler seperti itu kurang lebih. Artinya bersama mengenyam pendidikan. Betul. Dengan orang-orang pada umumnya. Ya, atau dengan anak-anak normal atau anak umum. Gitu ya. Oke, baik. Tapi by the way, Pak Muksin, dengan hal seperti itu, apakah pendidikan dengan adanya, mohon maaf, penyandang disabilitas dan dikumpulkan dengan orang normal lainnya, itu akan memperoleh pendidikan yang semestinya?
Sebetulnya tentu setiap hal itu mempunyai sisi kurang lebih gitu ya. Oke. Kelebihannya apa? Kelebihannya itu adalah anak berkebutuhan khusus yang notabene di kotanya, di tempat tinggalnya tidak ada Oke. tempat untuk bersekolah jauh ke SLB, dia dapat mendapatkan layanan pendidikan yang seharusnya. Kekurangannya mungkin setidaknya ya, ketika anak berkebutuhan khusus bergaul dengan anak umum akan sedikit berpengaruh gitu, Oh, iya. terhadap terutama adalah orang tua. Kalau anak memang tidak bermasalah, tapi orang tua yang kadang merasa minder. Tapi alhamdulillah sejauh ini hal-hal seperti itu mungkin dapat dihindari. Oke. Dan rasanya lebih banyak manfaat baiknya dibanding dengan yang tidak baiknya, seperti itu Pak, kurang lebih. Oke, luar biasa. Ternyata memang relate juga dan memang bisa dikondisikan ya. Dan itulah adanya pendidikan inklusif khususnya untuk penyandang disabilitas. Oke, boleh dong Pak Ragil. Oke. Pak Ragil, kalau boleh tahu, Bapak kan sebagai salah satu guru di sini yang terjun langsung bersentuhan dengan anak tentunya. Kalau boleh tahu, bagaimana sih Bapak di ruang kelas dalam mengajarkan anak-anak yang mohon maaf mungkin berbeda-beda dengan keterbatasan? Kalau saya sih bilangnya bukan keterbatasan tapi kespesialan tertentu. Oke, boleh Pak? Di SLB itu kan berbagai macam jenis kekhususan itu ada ya. Oh ya, apa aja tuh? Kalau boleh dijelaskan, ada tunanetra, Oh iya. ada tunarungu, Oke. ada tunadaksa, Tunadaksa. ada tunagrahita, autis, dan Down syndrome. Oh, itu beda-beda tentunya. Itu tentunya berbeda-beda jenis kekhususan. Ketika saya pertama mengajar di sini, gelap. Artian dalam gelap itu tidak bisa apa-apa. Oke. Tidak bisa apa-apa. Menarik. Seiring berjalannya waktu, mungkin saya juga melihat potensi anak, dan ternyata setelah saya masuk ke sini itu anak-anak udah pada bisa. Oh. Udah pada bisa, termasuk anak-anak tunanetra ya. Oke. Ketika saya masuk pertama ke sini, dia sudah bisa memainkan segala macam alat musik, Oh. alat musik piano, gitar, alat musik suling dan lain sebagainya. Hanya saja saya mengarahkan lebih lanjut. Seperti itu. Itu khusus untuk mengajar anak tunanetra. Dan untuk misalkan saya mengajarkan semuanya ya. Tunanetra, tunarungu. Kalau tunarungu itu kita belajar mengenal dasar-dasar nada. Mengenal. Kan kalau anak tunarungu itu tidak bisa mendengar ya? Betul. Nah itu gimana tuh? Iya, itu. Mereka itu dilatih untuk mengetahui nada. Oh. Bukan mengetahui nada, Ketukan ya. tempo. Patokannya ada di situ. Kan tidak bisa mendengar ya? Iya. Nada do itu kayak gimana? Betul. Nada re itu kayak gimana? Jadi kita memberikan kesempatan untuk mereka belajar musik. Terutama yang sering diajarkan di SLB Negeri Surada ini angklung. Untuk anak-anak tunarungu. Angklung. Jadi kita dari awal itu kita mengajarkan tentang bagaimana cara mengetahui ketukan, bagaimana tetap diajarkan nada do re mi fa sol la si do, tetap kita ajarkan meskipun mereka tidak bisa mendengar. Oke. Gitu. Dan bagaimana Pak cara Bapak mengajarkan di kelas, khususnya kan tadi kata Bapak bilang ada yang tuna rungu, ada yang tuna daksa ya, tuna daksa dan sebagainya. Itu apakah sama pengajarannya kepada mereka? Apakah bagaimana? Tentu berbeda. Kalau misalkan kita ngajar anak tunanetra ya, seperti Yosep ini, kita secara komunikasi lancar. Ketika kita mengajarkan sesuatu yang mungkin belum mereka ketahui, kita ajarkan, dia mengerti. Dia mengerti. Hanya saja tidak bisa melihat, tapi dia ketika dijelaskan 1 kali 2 kali dia paham. Misalkan kita mengajarkan nada-nada tambahan, nada-nada pentatonis, dia belum bisa mengetahui nada tradisional itu sih. Daminati lada ya, daminati lada dia mengetahui, kita ajarkan memakai nada tradisional, seperti memakai alat musik suling. Daminati lada kita jelaskan satu persatu, 1 kali 2 kali dia paham langsung. Dan itu semua. Di SLB ini ada, kalau tunanetra itu ada 5 siswa dan dia paham. Ketika kita menjelaskan, dia paham meskipun tidak bisa melihat. Nah, mohon maaf motong Pak. Ini nih teman-teman ya. Jadi jangan berpikir bahwa mohon maaf bagi penyandang disabilitas itu tidak bisa apa-apa.
bahkan justru mungkin bisa melebihi orang-orang normal Bisa pada semestinya. Iya. Dan ini sudah terbukti juga. Kalau boleh tahu, Kang Yosep, kalau gak salah ikut seni juga ya katanya. Iya, ikut seni. Oke, suka belajar sama Pak Ragil. Iya, suka. Emang suka belajar apa aja? Ya, saya di sini alhamdulillah terakhir dilatih itu saya Apa belajar tuh? piano. Oh, piano, apalagi? Hampir semua alat gitu. Wow, luar biasa. Tapi gimana pas ikut pembelajarannya Pak Ragil? Mudah, gampang dicerna? Iya, alhamdulillah gitu. Oh, luar biasa. Kalau boleh tahu sekarang yang sedang didalami Yang sedang apa didalami tuh? sama saya itu adalah alat musik tradisional. Ya. Oh, apa tuh salah satunya? Suling kalau. Oh, suling. Wah, keren. Tapi alat musik modern bisa? Ya kalau dibilang bisa enggak, tapi belajar insya Allah gitu. Oh, luar biasa. Oke, makasih Kang Yosep. Iya, sama-sama Pak. Oke, Pak Muksin deh, boleh Pak nanya lagi. By the way Pak, ini saya penasaran juga sebenarnya. Apa sih yang membedakan pendidikan untuk katakanlah untuk penyandang disabilitas dengan pendidikan yang lainnya? Misalkan dari segi kurikulumnya atau sedikit gambaran cara pengajarannya bagaimana? Itu sih Pak mungkin. Sistem pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus pada intinya itu sama persis Sama. dengan anak-anak umum, anak-anak reguler pada yang lainnya gitu. Oke. Kita bicara dulu untuk anak-anak non hambatan intelektual seperti anak tunarungu, tunanetra, tunadaksa gitu ya. Oh. Pada dasarnya kurikulum mereka itu sama dengan kurikulum SD, SMP, SMA pada umumnya. Gitu. Merdeka berarti ya? Kurikulum Merdeka? Atau gimana? Ya sama, artinya sama. sampai CP-nya kalau dulu ya, sekarang kalau dulu kan KIK itu sama gitu kan. Oh. Nah, sedikit berbeda untuk anak-anak dengan hambatan intelektual atau bahasa ininya tunagrahita. Nah, untuk anak-anak ini khusus kurikulumnya itu mereka sedikit ada perubahan baik itu di substitusi, omisi ataupun sedikit dimodifikasi. Jadi dikembalikan lagi dengan sesuai kemampuan mereka dan apa sih yang mereka butuhkan seperti itu. Berarti disesuaikan dengan betul. Oh iya, disesuaikan dengan anaknya mungkin ya. Ya, disesuaikan dengan kemampuannya. Oke. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan mereka seperti itu. Jadi tidak dipaksakan harus sama dengan anak-anak yang lainnya gitu. Oke, berarti apakah memang ada capaian nilai tertentu juga kayak misalkan standarisasi bahwa ini tuh berhasilnya tuh ketika usul mencapai ini loh gitu. Apakah bagaimana Pak itu? Betul. Jadi karena proses awalnya itu kalau untuk kita bicara untuk anak non hambatan intelektual sama gitu ya. Kalau untuk non hambatan intelektual mungkin sama harus mencapai KIK tertentu kalau dulu. Sekarang kan CP tertentu gitu ya. Untuk anak-anak dengan hambatan intelektual gitu biasanya karena sama sih tuh juga kita melaksanakan dulu asesmen dulu. Oh, asesmen dulu. Oke. Kemudian diketahui kemampuan dasarnya apa, dibikinkanlah target kemampuannya itu apa yang akan dicapai, titik keberhasilan anak tersebut ada di situ. Ketika capaian itu, apakah misalkan perubahan itu sudah dicapai, maka di situ dikatakan anak sudah berhasil. Oh. Ya, contohnya seperti ini. Ketika di asesmen anak tunagrahita dia itu belum mampu memakai sepatu. Oke. Si guru kemudian membuatkan program individual untuk bagaimana cara anak ini bisa memakai sepatu. Setelah evaluasi sekian bulan, 3 bulan misalkan anak itu sudah bisa memakai sepatu, maka dikatakan saat itulah anak itu sudah berhasil dalam pembelajarannya. Oh begitu. Oh iya, paham. Tapi Pak sebelumnya mungkin boleh dijelaskan dulu Pak. Tadi kan ada apa? Tunagrahita. Itu maksudnya gimana tunagrahita itu? Tunagrahita itu adalah salah satu anak berkebutuhan khusus. Yang kalau sekarang mungkin bahasa lainnya hambatan intelektual gitu ya. Mereka itu mempunyai secara IQ itu di bawah rata-rata. Ya, kalau kita misalkan IQ-nya di atas 90 gitu ya. Mereka itu mungkin ya di bawah rata-rata antara misalkan ada yang 60 ke bawah. Oke. Seperti itu. Oke, baik. Tapi kalau untuk diajak komunikasi nyambung. Kalau nih kita bicara anak tunagrahita aja kan ada macamnya. Ada yang ringan, berat dan sedang. Oh, memang ada pengelompokannya lagi. Untuk yang ringan ini mungkin secara kasat mata tidak kelihatan. Oh. Mereka masih bisa berbaur, ngobrol seperti anak pada umumnya. Oh iya.
Tapi ketika mereka di asesmen, ketika mereka di lebih lanjut lagi gitu kan, mereka itu mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan anak pada umumnya gitu. Nah, kalau anak tunagrahita sedang, atau kalau kita sering lihat itu anak-anak yang kembar sedunia gitu ya, yang mirip-mirip itu, iya. anak Down syndrome lah. Ya, mereka itu sama, masih bisa diajak komunikasi gitu kan, masih nyambung lah diajak komunikasi. Nah, ketiga ini anak tunagrahita berat, mungkin mereka sudah berbeda, dan kalau di sekolah mungkin agak jarang gitu ya. Tapi bukan tidak ada, hanya jarang. Mereka itu untuk komunikasi pun sulit, untuk gerak pun sulit. Mereka kebanyakan berada di rumah sakit misalkan, dan mereka itu tidak untuk mampu didik, dan mereka itu hanya mampu rawat saja. Oke, baik, luar biasa. Ini memang penting juga untuk kita ketahui teman-teman semua, dan memang mungkin di sini ada disclaimer juga, ada note juga, bahwa pada sejatinya penyandang disabilitas pun itu perlu dan harus memperoleh pendidikan juga. Betul. Karena mohon maaf Pak gitu ya, karena mohon maaf mungkin ada, saya pernah menemukan salah satu orang tua yang memang dia itu mempunyai anak yang penyandang disabilitas, dan dia berpikir bahwa anaknya tidak bisa apa-apa gitu, udah jangan disekolahkan dan ya udah gitu, anak saya gak bisa apa-apa, jadi pasrah aja gitu. Nah, itu mungkin gimana pandangan Bapak untuk hal itu? Sebetulnya hal seperti itu bisa dibilang lumrah ya, dan memang terjadi di hampir semua daerah gitu, dan di mana rata-rata anak berkebutuhan khusus ini, kalau bahas sudah bilang disumputkan gitu. Jadi orang tua tuh ngerasa malu ketika anak mempunyai anak berkebutuhan khusus. Betul. Tapi kita sebagai sekolah luar biasa khususnya mempunyai satu sistem ataupun cara yang berbeda dengan sistem sekolah lain. Ada yang disebut dengan penjaringan. Jadi ketika PPDB, kita itu sistemnya tidak duduk manis menunggu anak orang tua datang ke suatu daftar, tapi biasanya kita terjun langsung ke lapangan. Kita koordinasi dengan pemerintah setempat, baik desa ataupun kecamatan, RT RW, bahkan sampai dengan tim posyandu seperti itu. Nah, saat itulah kita memberikan sosialisasi door to door, datang ke rumah gitu ya. Setelah kita mendapatkan data, biasanya untuk mensosialisasikan gitu, bahwa anak-anak kita itu sebetulnya mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan, dan bukan hal yang tidak mungkin gitu ya. Di balik kekurangan mereka itu mempunyai bakat-bakat yang sangat luar biasa. Betul. Dan biasa setelah sosialisasi seperti itu, orang tua mulai sadar, dan mereka itu pasti mau untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah terdekat seperti itu. Oke, baik. Ini menarik, dan jujur saya tertarik Pak untuk mengupas tuntas hal ini. Tapi sebelum itu boleh saya tanya lagi sama Pak Ragil, Pak. Menurut Pak Ragil gitu ya, apa sih yang menjadi tantangan tersulit sebagai guru khususnya ketika memang mengajar di ruang kelas? Ya memang ini anak-anak atau siswanya itu memang spesial. Itu bagaimana Pak? Oke, izin menjawab ya. Oke. Pertama kali saya masuk ke sini, tentu kesabaran kita ya. Oh iya, pasti. Gitu. Apalagi kan bisa dikatakan kita secara mengajar mungkin beda dengan sekolah-sekolah pada umumnya ya. Dengan siswa-siswa yang mempunyai hambatan-hambatan tertentu. Yang saya alami mungkin pas ketika saya masuk ke sekolah ini, tantangannya itu kalau kita mengajar anak-anak tunarungu, tantangannya itu ya dalam segi bahasa isyarat tentunya. Bahasa isyarat. Mungkin lebih ke saya menulis di papan tulis. Iya, salah satunya. Secara bahasa kayak gitu. Kalau tantangannya untuk murid-murid yang lain punya hambatan penglihatan, misalnya kita tantangannya itu hanya tidak bisa memperlihatkan video-video, mungkin ya lebih ke mengapresiasi. Mungkin kalau ada sesi, yuk kita apresiasi, nonton dulu ya video yang satu ini nih. Iya. Dia hanya bisa mendengar. Kalau betul. Secara melatih pembelajarannya mungkin itu tidak jadi masalah. Iya. Karena mereka sangat gampang untuk mengerti. Ternyata seperti itu. Menangkap. Hanya saja mungkin yang menjadi tantangan itu tadi untuk anak-anak tunanetra, mungkin seperti itu. Oke, luar biasa Pak. Dan memang perlu kesabaran juga Pak ya pastinya. Jujur ya, awal-awal masuk ke sini sedihnya
sedih ketika melihat anak-anak seperti ini, tapi semangatnya tinggi. Semangatnya tinggi. Kok kita yang kayak gini yang bisa dibilang bisa melihat, bisa berjalan, kok asa masih kurang dalam segi bersyukur gitu. Betul. Kalau mereka ini memang bersemangat, ya lebihlah semangatnya gitu. Luar biasa. Ini memang ini pembelajaran bagi kita semua teman-teman, khususnya dalam kita jangan lupa bersyukur dan tidak memandang seorang. Misalkan contohnya yang penyandang disabilitas, kita mungkin bisa berpikir kalau lihat secara langsung gitu ya, ini bisa abah gitu kan, mohon maaf sebelumnya. Tapi ternyata bisa lebih loh daripada orang-orang yang seperti normalnya. Dan salah satu juga ini ada Yosep ya, atau Yoga namanya. Dan nanti kita akan lihat langsung bagaimana dia cara memainkan alat musik. Dan saya penasaran juga bagaimana ketika Yoga ini memainkan salah satu alat musik yang memang ketika diajar oleh Pak Ragil ini. Oke, luar biasa. Selanjutnya Pak, mungkin ini jadi salah satu pertanyaan yang menurut saya penting juga. Bagaimana guru-guru khususnya yang ada di SLB ini atau sekolah luar biasa negeri ini itu menyiapkan anak-anak penyandang disabilitas untuk masa depannya. Katakanlah bagaimana ketika mereka ke depannya apakah bisa bekerja atau tidak dan lain sebagainya gitu Pak. Mungkin boleh sedikit dijelaskan. Baik, memang nasib atau masa depan anak-anak ABK gitu ya. Itu jadi PR sekolah luar biasa. Bagaimana SLB ini bisa menghasilkan anak-anak yang siap bersaing bekerja dengan anak-anak umum, anak lain gitu ya. Walaupun secara undang-undang memang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bahwa setiap perusahaan itu diwajibkan untuk menerima 2% dari jumlah perusahaannya mereka itu adalah penyandang disabilitas. Nah, secara hak itu memang sudah terpenuhi, secara hak itu mereka sama gitu ya untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu apa sih yang kita siapkan di sekolah? Kebetulan di SLBN Surade ataupun di SLBN MBM Palabuhan Ratu itu memang kita mempunyai apa yang namanya program vokasional gitu ya. Jadi khusus untuk anak-anak tunarungu ketika dia menginjak SMA gitu ya, mereka itu dibekali dengan namanya pendidikan vokasional. Contohnya di SLBN MBM Palabuhan Ratu itu ada yang namanya vokasional perhotelan. Ya, jadi anak-anak itu dididik, dilatih bagaimana mereka siap bekerja di bidang perhotelan. Bahkan sampai melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian mendapatkan sertifikat PKL gitu ya. Selain itu juga di akhir tahun ketika mereka kelas 3 itu mereka wajib melaksanakan uji kompetensi. Dan insya Allah tahun ini kita akan pertama gitu ya, akan melaksanakan uji kompetensi. Nah, kita selain kita tidak sendiri gitu ya. Dalam melaksanakan program seperti itu kita bekerja sama dengan beberapa pihak. Seperti kita kerjasama dengan SM Perhotelan gitu ya. Ataupun dengan kita kerjasama dengan pihak-pihak hotel sebagai tempat anak-anak untuk melaksanakan PKL ataupun magang. Dan itu memang sudah berjalan seperti itu. Jadi semaksimal mungkin kita siapkan anak-anak itu mempunyai pengalaman kerja melalui magang, selain itu juga mempunyai kompetensi melalui proses pembelajaran vokasional, dan harapan setelah lulus mereka bisa bekerja, mempunyai keahlian bekerja dan bersaing dengan anak-anak reguler pada umumnya. Berarti secara hak itu memang sama. Hak sama dan sudah disiapkan. Luar biasa. Tapi boleh dong, Kang Yoga, penasaran pengen nanya-nanya nih. Kang Yoga, berarti di SLB ini udah berapa lama sih? Saya sejak berapa lama? SLB ini sudah 10 tahun. 10 tahun. Emang sama sekarang ini 11 gitu. Kelas 11 sekarang? Ya, dari dulu dari SD kelas 1 sampai kelas 11 sekarang gitu. Oke. Berarti SMP-nya juga di sini, di SLB sini? Di SMP di sini. Berarti memang ada jenjangnya juga ya, Pak ya? Luar biasa. Kalau boleh tahu nih, Yoga, apa di sisi lain itu ketika belajar sama Pak Ragil gitu ya, pada saat belajar seni ataupun baik itu alat musik ataupun yang lainnya,
Tapi pernah gak ikut lomba misalkan sekali-kali atau Ya, apa? alhamdulillah kalau saya ikut lomba sering gitu. Oh sering? Iya. Serius? Juga, ya alhamdulillah sering. Wow, lomba apa itu? Kemarin lomba di Pokas ya, saya udah gitu ikut. Bentar Mas. Ini vokal. Ya di Pokas. Berarti Bu suka nyanyi juga dong? Kalau dibilang bisa mah enggak, tapi alhamdulillah suka gitu. Oh, aduh ini luar biasa ini. Udah suka diajarkan juga pokoknya sama Pak Ragil. Iya. Luar biasa. Oke, berarti memang vokal oke gitu ya, suka musik juga oke. Alhamdulillah ya. Oke, luar biasa. Semangat terus ya, Amin. Kang Yoga. Amin. Pokoknya jangan patah semangat. Iya. Kalau bisa sampai berprestasi terus kejar. Amin. Tunjukkan. Amin. Oke, luar biasa. Karena saya mempunyai cita-cita. Apa tuh? Saya itu ingin jadi musisi gitu. Wih, luar biasa. Amin. Oke, dan kalau gak salah ada juga ya Pak Ragil, Pak Muhsin, musisi yang memang disabilitas juga. Salah satunya Putri Ariana kan? Dan itu bisa dibuktikan bahwa dia punya suatu privilege, punya kemampuan yang memang di atas rata-rata juga. Nah, luar biasa. Dan mudah-mudahan Kang Yoga juga bisa seperti itu, bahkan lebih. Amin. Amin. Oke, teman-teman semua, tidak terasa Pak Muhsin, Pak Ragil, Kang Yoga, alhamdulillah kita sudah berbincang beberapa menit ke depan. Luar biasa, suatu pengetahuan yang memang harus kita ketahui dan disebarluaskan. Tapi sebelum kita tutup atau mengakhiri perbincangan kali ini, boleh dong sedikit closing statementnya dari Pak Muhsin atau Pak Ragil juga boleh. Apa sih yang memang menjadi pesan khususnya buat masyarakat setempat ataupun teman-teman yang memang sedang menonton pada saat sekarang ini? Ada gak sih pesan-pesan pentingnya? Oke, boleh. Kalau dari saya, pesannya mungkin kita semua harus belajar untuk memanusiakan manusia. Karena setiap individu itu terlahir sempurna dan sangat istimewa. Seperti itu. Oh, luar biasa. Dari Pak Ragil ada mungkin Pak? Kalau dari saya ya, mungkin jangan anggap remeh mereka ini, siswa-siswa penyandang disabilitas ini. Karena mereka mempunyai kemampuan bisa lebih dari kita. Setuju Pak. Orang yang mungkin bisa dikatakan normal. Betul. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih banyak teman-teman sekalian, khususnya Pak Muhsin Alatas SPD dan juga Pak Ragil Isnu Muharam SSN. Kang Yoga, luar biasa, semangat terus. Amin. Alhamdulillah, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kebetulan saya masih sama Bapak Ragil dan juga Bapak Muhsin. Dan sekarang ini Kang Yoga, kebetulan ini udah ada keyboard di depan ya. Kita lihat. Coba gimana dong? Ya, ini. Lancar Pak ya, luar biasa. Wow, luar biasa. Luar biasa. Aduh. Jujur saya terharu sih Pak. Pak Muhsin, Abdi terharu. Ternyata memang dapat dibuktikan teman-teman sekalian. Jangan pandang sebelah mata, bisa lihat barusan Kang Yoga bermain keyboard begitu lancarnya. Mohon maaf ya sebelumnya. Dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa merasakan bagaimana setiap tombolnya gitu kan. Bagaimana kira-kira bermain touch-nya. Ini memang menjadi pelajaran buat kita dan motivasi untuk kita semua
Itu bahwa memang keterbatasan bukanlah suatu hambatan untuk menggapai cita-cita yang kita ingin gapai. Itu dia. Terima kasih Yoga. Semangat terus. Amin. Luar biasa. Oke, mantap.